Swastiastu. Om Swastiastu. Pemirsa, selamat berjumpa dalam acara perbincangan kita, dan kita sekarang berada di kawasan Sading, Ladung, dan kita juga kedatangan tamu yang cukup istimewa. Jadi anak muda yang luar biasa, sekarang menjadi kepala desa di Kukuh, Kecamatan Marga Tabanan, yang dulu juga adalah mantan wartawan di Nusa Bali. Dan kenapa kita hadirkan beliau? Karena juga selain jadi kepala desa, beliau adalah seorang penulis Satwa Bali atau mungkin pencerita Satwa Bali. Kita ingin tahu bagaimana sesungguhnya di era teknologi sekarang ini anak kita sangat jarang mendengarkan satwa Bali dan kemudian beralih ke dunia gadget seperti itu. Kita sapa dulu beliau, Pak Made Sugianto. Om Swastiastu, Pak Made. Om Swastiastu. Pak Mekel ya sekalian tanya ya. Silakan Pak. Luar biasa Pak Mekel ini masih muda sekali. Usia sekarang berapa Pak Mekel? Sekarang sudah 41. 41 ya. 41 tahun. Jadi perbekel di usia keberapa ya? Di usia 39 tahun. 39 tahun. Luar biasa. Ini ngomong-ngomong, kenapa bisa menjadi perbekal? Apa sebetulnya yang ingin dicarikan? Padahal kalau saya lihat Anda kan sebelumnya adalah wartawan ini. Ya, ini sebenarnya menjadi perbekal itu terpaksa, Pak. Terpaksa karena dicalonkan oleh Banjar Adat. Nah, kalau kita menolak permintaan warga, ya, kan saya khawatir juga ada sanksi adat. Walaupun sesungguhnya itu tidak ada, ya apa salahnya juga saya mengikuti permintaan warga untuk maju, nothing tulus saja. Kalau terpilih ya bersyukur, enggak terpilih pun saya tetap bersyukur karena pekerjaan saya tidak hilang. Itu motivasi kemarin. Tidak ada target khusus untuk ikut dalam suksesi kepala desa kemarin. Ya, itu pada saat itu Anda melawan incumbent ya? Melawan incumbent, ya. Berapa dapat suara waktu itu ya? Saya kalau tidak salah 1.200, sementara yang peraih suara terbanyak kedua selisih kami sekitar 300. Dan dengan incumbent ya terpaut cukup jauh. Ya. Apa sebetulnya jargon yang Anda sampaikan atau mungkin tema sehingga orang kepincut memilih Anda di situ? Karena Anda kan masih muda melawan incumbent lagi waktu itu. Ya, mungkin yang menarik bagi mereka adalah ya kalau di visi misi mereka atau teman-teman yang lain saya lihat kan terlalu panjang dan lebar, susah diingat. Nah, kalau saya kan cukup mudah waktu itu adalah Kukuh Maha Mantra. Ma-nya maju, hanya harmonis, mantranya aman dan sejahtera. Jadi cukup singkat, dan ketika dijelaskan itu pun sangat mudah dan gampang untuk mengingat. Anda berasal dari partai politik ketika dicalonkan ya? Oh tidak, saya kebetulan bukan anggota salah satu partai karena ya menjadi wartawan kemarin kan dituntut netralitas. Sampai sekarang pun netral. Netral ya. Nah, ketika sekarang sudah menjadi perbekal atau kepala desa, di situ ada Alas Kedaton ya? Ada Alas Kedaton. Simbol Anda di sana, tempat wisata. Apa yang bisa dilakukan untuk desa ketika pertama kali sudah dilantik menjadi kepala desa? Ya, ketika saya bicara Alas Kedaton itu adalah dimiliki oleh adat dan dikelola pun secara adat. Namun kebetulan kami di Desa Kukuh, satu desa adat dan satu desa dinas, kami pun akhirnya saya selaku kepala desa diajak gabung sebagai penasehat di Badan Pengelola Daya Tarik Wisata Alas Kedaton. Nah, salah satu ide atau usulan yang saya sampaikan adalah meningkatkan promosi dan ada keuntungan balik bagi sopir travel atau guide yang datang ke Alas Kedaton. Jadi mereka datang ke Alas Kedaton tidak hanya sekedar membawa turis, tidak hanya sekedar membawa wisatawan, tapi ada sesuatu yang mereka dapat dari badan pengelola. Selama ini kan di beberapa objek wisata itu kan lebih banyak dikelola oleh badan pengelola, bersinergi dengan desa adat. Peran desa dinas di situ kan agak jarang. Bagaimana Anda mensinergikan antara desa dinas dengan desa adat, khususnya di Alas Kedaton itu? Ya, tepat sekali apa yang disampaikan Pak Agus tadi, bahwa ketika pariwisata dikelola oleh desa adat, kita desa dinas seakan-akan terpinggirkan. Tapi beruntung kami di Kukuh, kepala desa diajak di sana sebagai penasehat. Jadi
Masukan dari guide, saya sering nongkrong di parkir, nongkrong bersama guide, nongkrong bersama sopir. Jadi saya menyerap masukan-masukan atau usulan-usulan dari mereka. Nah, salah satu misalnya ketika mereka coba tambahkan objek selfie biar ada nilai lebih ketika berkunjung ke Alas Kedaton. Jadi saya sampaikan dalam Parungan Adat di badan pengelola itu, dan usulan saya pun diakomodasi. Jadi akhirnya ada juga objek tempat selfie. Jadi tidak hanya monoton melihat hutan, tidak hanya monoton melihat kera. Nah, kami akhirnya masuk di sana dari Deso Dinas dengan kami pinjam tempat di sana dengan hak guna pakai. Kami bangunkan ayunan tradisional. Andai tidak ada virus corona seperti saat ini, mungkin wahana baru kami berupa sepeda udara dan mainan tali itu, flying fox itu sudah terwujud. Nah, jadi besok ketika objek ini dibuka kembali untuk umum, sudah ada nilai lebih untuk berkunjung ke Alas Kedaton dengan satu yang sudah jadi di bulan Februari kemarin, ayunan jantra itu atau ayunan tradisional. Nah, ayunan ini sempat menjadi legenda di Alas Kedaton. Ketika saya kecil SD kelas 2 itu suka sekali ketika Galungan dan Kuningan untuk main ayunan tradisional. Nah, ketika saya akhirnya dewasa dan menjadi perbekal, punya tanda kutip kuasa untuk mengatur anggaran, jadi saya wujudkan kembali artinya ayunan itu juga karena peran Anda selaku kepala desa, jadinya bisa memberikan kontribusi pemikiran seperti itu ya. Iya, harus seperti ada itu, inovasi baru gitu ya. Iya. Kalau selama ini Alas Kedaton kan menjadi salah satu objek wisata yang terkenal, mungkin orang ketika melancong ke Bedugul kemudian mampir ke situ. Bagaimana kontribusi terhadap desa sendiri ya? Karena ini dikelola oleh Desa Adat, jadi dana itu memang setelah dipotong untuk PMK Tabanan itu benar-benar untuk Desa Adat, untuk Kramo Adat. Nah, saya pun sebenarnya di desa juga sebagai Kramo menikmati itu. Ada pula kontribusi ke Desa Dinas. Desa Dinas itu disubsidi sebesar 2 juta per bulan. Nah, itu sebelum masa saya selaku perbekal. Ketika saya menggantikan senior di kursi perbekal, jadi saya stop subsidi 2 juta itu. Tetapi izinkan saya untuk ikut mengelola, saya membuat wahana-wahana baru di sana. Nanti ketika itu menghasilkan, ada bagi hasil antara Desa Dinas dengan Desa Adat. Ya, artinya begitu. Memang di sini peran sinergitas Desa Adat dan Desa Dinas diberlakukan di Kukuh seperti itu ya. Jadi respon Desa Adat dan masyarakat seperti apa ya? Sangat mendukung ketika ide ini. Pertama, mereka mendukung karena akan ada tambahan wahana baru, menjadi nilai lebih berkunjung ke Alas Kedaton. Nah, dukungan mereka kedua adalah ketika mereka ini ada bagi hasil antara yang dikelola oleh Desa Dinas, yang dikelola oleh Desa Adat. Jadi ketika Desa Dinas mempunyai PAD, pendapatan asli desa, secara otomatis itu untuk kesejahteraan mereka lagi. Entah itu dalam bentuk pembangunan fisik ataupun dalam bentuk pemberdayaan. Karena warga dinas sesungguhnya juga warga adat. Warga adat ya. Sama sebetulnya. Sama, kan? Karena kami satu ya. Di Desa Kukuh. Di sisi lain kadang-kadang kan ada juga desa adat yang di situ seolah-olah ada matahari kembar. Jadi bendesanya lain kebijakannya, kepala desanya juga lain kebijakannya, bahkan berseberangan. Bagaimana Anda selaku kepala desa yang masih muda kemudian berhadapan dengan bendesa adat yang mungkin sudah dari sisi usia pengalaman, bagaimana menjalin komunikasi itu? Ya, saya sendiri menggunakan trik karena saya muda, sementara yang bendesa adat lebih tua, jadi saya lebih sering sowan, lebih sering menyampaikan ide-ide saya agar bisa terakomodir dan dibicarakan di Kramo Adat. Karena sesungguhnya jujur kita akui antara kepala desa dengan bendesa adat, saya akui bendesa adat itu tanda kutip lebih sakti, lebih berkuasa dari kepala desa. Omongannya lebih didengar oleh Kramo. Karena apa? Ya karena Kramo itu tunduk dengan
aweg-aweg adat. Adat itu ya. Ya, saya akui itu bahwa makanya ketika kita khususnya di Bali, ketika kepala desa ingin membangun harus bersinergi, harus menggandeng desa adat karena desa adat ini punya lahan, sementara desa dinas tidak punya lahan, tapi kita punya anggaran. Untuk bisa sukses harus menyentuh kramo adat. Jadi setiap pembangunan apapun yang saya buat di Kukuh, saya bersinergi dengan desa adat. Contoh misalnya, sebelum saya mengelola di Alas Keraton, saya ingin mewujudkan visi saya maju. Bagaimana saya bisa maju? Yaitu dengan pendidikan. Saya ingin membangun gedung sekolah untuk pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak. Kami punya anggaran tapi tidak punya lahan. Saya bersinergi, berkomunikasi dengan Beneso Adat, akhirnya Pelabuh Puro yang cukup luas, seizin juga oleh Kramo, bisa kami manfaatkan untuk membangun gedung PAUD dan TK dengan status hak guna pakai. Artinya memang bagaimanapun juga desa adat itu memiliki wewidangan atau wilayah di situ ya, yang mungkin sebetulnya pemerintah desa, dinas memiliki anggaran sehingga bisa bersinergi. Sebetulnya apa visi anak, keinginan Anda untuk membangun desa Kukuh ya? Karena desa Kukuh juga menjadi desa wisata. Apa yang sebetulnya Anda rancang selama menjadi kepala desa ini? Ya, dua itu yang saya ingin wujudkan. Yang pertama, saya tidak muluk-muluk. Pertama, saya ingin mewujudkan gedung sekolah. Sudah terwujud dengan menggunakan lahan dari desa adat. Saya juga ingin mewujudkan lapangan sepak bola. Tapi ini belum terwujud. Tapi bisa kami wujudkan dengan lapangan seukuran futsal, juga dengan memanfaatkan lahan desa adat. Artinya pendidikan saya ingin capai, kesehatan warga dengan memperbanyak sarana olahraga bisa tercapai. Satu lagi adalah peningkatan pendapatan asli desa. Bagi saya, ukuran saya adalah majunya sebuah desa adalah ketika desa itu mampu menghasilkan pendapatan, tidak hanya mengandalkan bantuan. Nah, ketika kita punya pendapatan asli desa, tentu program kegiatan lebih banyak kita bisa kerjakan atau lebih banyak bisa kita wujudkan. Selama menjadi kepala desa, apa sebetulnya persoalan-persoalan yang Anda hadapi sehingga ketika tahu ternyata masing-masing desa kan berbeda-beda. Di desa Kukuh sendiri apa sebetulnya masalah yang sudah Anda baca di situ? Ya, pertama kali ketika saya awal-awal menjadi kepala desa, saya coba turun ke sekolah. Saya turun dulu ke sekolah bahwa permasalahan yang paling krusial yang saya hadapi atau yang saya dengar langsung dari para guru adalah TK dan PAUD ini tidak punya gedung sendiri, masih minjam di sekolah dasar. Mereka konsekuensinya ketika ruangan itu dipakai oleh SD, mereka harus siap-siap gusur lagi, pindah lagi. Nah, maka mendengar informasi seperti itu dalam musyawarah desa, akhirnya saya sampaikan sangat mendesak kita harus punya gedung sekolah sendiri demi anak-anak kita nyaman belajar. Disetujui dengan argumen-argumen tadi yang saya sampaikan. Awalnya sempat ada pertanyaan, kenapa kita harus bangun gedung sekolah? Jalan-jalan masih ada yang rusak. Saya jawab, kita mesti punya gedung sekolah agar kita atau anak-anak kita nyaman belajar, tidak berpindah-pindah tempat karena masih meminjam gedung SD. Ketika ruangan yang dipakai oleh TK itu pun rusak, kita tidak serta-merta bisa memperbaiki walaupun anggaran dalam APBDes itu tercantum, karena itu menjadi pertanggungjawaban atau menjadi kewajiban dari pemerintah kabupaten yang punya gedung SD. Jadi banyak problem ketika kita masih meminjam tempat belajar. Itu salah satu persoalan. Itu salah satu ya, persoalan. Ketika kita bicara soal menjadi kepala desa, saya lihat juga Anda punya media komunikasi seperti TV seperti itu ya untuk di desa, untuk komunikasi. Apa sebetulnya manfaatnya di desa itu? Ya, saya berpikir seperti ini, Pak. Kalau kita hanya mengandalkan kegiatan kita diberitakan oleh koran atau TV, itu kan kepekaan masing-masing wartawan itu kan beda, Pak. Apa sih menariknya di Kukuh harus kita
tampilkan di TV, apa sih nilai lebihnya agar bisa lolos di koran? Kan harus ada nilai lebih ya ketika kita harus tampil. Atau paling tidak hanya sekali dalam setahun kita bisa muncul di koran. Jadi pekerjaan kita tidak bisa kita informasikan kepada publik secara luas. Nah, muncullah ide saya membuat kanal YouTube itu dan Instagram dengan nama Kukuh TV. Ya, Kukuh TV-TVan lah gitu. Artinya seolah-olah itu seperti media TV untuk apa kegiatan kami di desa itu bisa kami sampaikan lewat media sosial itu. Dan ternyata melalui informasi-informasi di media sosial itu minimal anak-anak muda kita, generasi milenial ini tahu, oh ini loh pekerjaan kepala desa. Dia itu turun bersama PU membersihkan got atau bawa bantuan kepada warga yang sumber bantuannya dari yayasan atau apa. Jadi mereka tahu akhirnya tanpa harus kita menunggu muncul di TV atau di koran. Artinya memang itulah kelebihan Anda mungkin menjadi kepala desa karena basicnya wartawan ya. Bila tidak bisa mencari bahan-bahan yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Respon masyarakat sendiri seperti apa ketika itu? Ya, kalau masyarakat kami tetap ada pro kontra ya Pak ya. Pro kontra dalam artian, bagus, pasti ada. Pencitraan, pasti ada. Walaupun itu tidak terang-terangan disampaikan secara langsung kepada saya. Dan saya tanya pendapat dari klien dinas, gimana tanggapan warga ketika kita nge-share ini? Malah bagus Pak, karena mereka jadi tahu. Selalu saya isi boyo pencitraan gitu. Tujuan saya tidak mencari pencitraan di sana, tapi saya ingin betul-betul apa yang dilakukan oleh kepala desa, apa yang dilakukan oleh sekdes, kepala kewilayahan, staf, kaur kasih itu diketahui oleh publik. Itu saja. Artinya memang Anda sebetulnya sudah bekerja sehingga perlu diketahui juga daripada tidak diketahui padahal Anda sudah bekerja keras misalnya, kan begitu ya? Ya, intinya seperti itu Pak, ingin biar mereka tahu bahwa kami itu tidak tidur di kantor desa tetapi bekerja. Dan salah satu kelebihan Anda yang saya lihat adalah membuat Satwa Bali atau menulis Satwa Bali ya. Selaku kepala desa tapi juga sering menulis Satwa Bali, bahkan mengajarkan Satwa Bali. Itu basicnya dari mana Anda dapat itu? Itu spontanitas Pak, spontanitas. Jadi bahan-bahan satwa yang saya sampaikan juga mengingat apa yang pernah diceritakan oleh kakek ketika sewaktu kanak-kanak menjelang tidur. Jadi saya mengingat-ingat Pancubling, saya mengingat-ingat Panbalang Tama, mengingat-ingat Tuwung Kuning dan lain-lain. Nah, kemudian saya ingin sekolah TK dan PAUD ini bernuansa Hindu. Jadi apa yang harus kita sampaikan kepada mahasiswa biar sejak dini mereka punya minimal Hindu itu seperti ini. Jadi saya merancang ketika mereka baru datang sebelum memulai belajar, kita ajak Trisanyo di depan Padmasana, kita ajarkan yoga dengan bekerja sama penyuluh agama Hindu, mengajarkan mereka mepalian permainan tradisional Bali yang bekerja sama dengan teman di Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan. Dan kenapa saya tidak mesatwa gitu akhirnya. Saya mencoba masuk ke anak-anak PAUD untuk mesatwa, ternyata susah Pak. Susah artinya tidak bisa diterima oleh mereka? Iya, di samping konsentrasi mereka juga ternyata akhirnya saya berpikir perlu media. Ketika berhadapan dengan anak PAUD, muncullah ide saya untuk membuat satwa Bali itu dengan sedikit gambar-gambar. Akhirnya saya videokan. Akhirnya saya juga membuat kanal YouTube untuk Satwa Bali. Untuk Satwa Bali. Itu sejak 7 bulan yang lalu ketika saya mulai DSD itu. Nah, bahan-bahan itu akhirnya saya putar. Saya tidak putar dulu baru isi obrolan dengan. Ternyata mereka lebih asik menonton itu, Pak. Artinya mereka generasi muda sekarang, anak-anak muda kita, anak-anak kita lebih cenderung menonton audiovisual dibanding anak bercerita lisan begitu. Bercerita lisan, ya. Padahal kalau bercerita lisan dulu, masa-masa dulu kan memang lebih banyak bercerita lisan, orang sambil tidur ya. Iya. Kalau sekarang, kalau pandangan Anda ketika melihat anak-anak itu, mereka pernah dengar nggak
sering diceritakan nggak sama orang tuanya ketika sebelum tidur satu Bali itu? Ya, saya sempat tanya ke anak, termasuk kepada orang tua mereka yang menunggu anak itu, pernah nggak anaknya didongengkan sebelum tidur? Oh pernah Pak. Apa yang disampaikan, diceritakan? Oh siap selam gitu. Jadi pernah, cuman mereka tidak intent. Tidak intent. Nah kalau saya kebetulan punya waktu, kalau punya waktu hari Sabtu, saya kemarin sewaktu menjadi wartawan itu libur. Jadi Sabtu itu sebelum anak-anak saya tidur, saya dongengkan. Mereka paling suka Pan Balang Tama karena mereka sampai ketawa mendengar bapaknya mendongeng. Nah, sejak saat itu saya berpikir anak-anak saya bisa terima sama satwa, kemungkinan juga orang lain bisa menerima gitu. Asal jadi kita proses penyampaiannya mungkin ya. Iya. Dengan menggunakan audio visual itu berarti sekarang respon mereka gimana? Nah kalau secara langsung mereka tertarik melihat. Di samping itu di kolom komentar juga ada yang minta izin dari guru TK yang lain. Saya download untuk kami putar di. Jadi inspirasi bagi guru-guru untuk lain mengajarkan hal yang sama ya? Iya. Di samping itu juga ketika bulan bahasa Bali kemarin juga ada di kolom komentar saya baca, gara-gara satu ini saya juara 1, terima kasih gitu. Nah itu memotivasi saya lagi untuk ternyata berguna saya Satwa Bali gitu. Kalau kemajuan teknologi sekarang di mana bisa disinergikan antara Satwa Bali dengan kemajuan teknologi, karena kita lihat kan anak muda kita sekarang banyak sekali pakai gadget sebagainya dan teknologinya banyak sekali, informasinya banyak sekali di situ. Di mana bisa disinergikan itu? Ya, saya juga mencoba menyasar mereka ya dengan membuat kanal YouTube ini. Setelah saya posting, saya juga share untuk mencari ada nggak yang respon, ada nggak yang menonton. Memang ada tontonannya puluhan, ada yang mencapai 1000-an, bahkan ada juga yang mencapai belasan ribu. Ya, artinya kalau menurut Anda memang respon atau mungkin reaksi ketertarikan anak-anak itu mungkin masih kecil ya terhadap Satwa Bali ya? Ya, masih kecil Pak, masih kecil ya. Ya. Kira-kira prediksi anak ke depan seperti apa kalau melihat kondisi ini dengan Satwa Bali ini? Ya, dibanding dengan mereka buat video prank, dibuat anak-anak muda tuh buat konten drama-dramaan, itu saya lihat cepat sekali Pak, cepat sekali mendapatkan tontonan, jumlah tontonan dan subscribernya mereka tinggi-tinggi. Nah, yang Satwa Bali ini beberapa teman yang juga bergerak intent di Satwa Bali itu, saya juga lihat subscribernya tidak seberapa. Artinya orang tidak terlalu respon ya? Tidak terlalu respon. Walaupun demikian, kami ini tetap semangat. Siapa tahu momentumnya mungkin 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan. Pasti akan ada masanya. Artinya saatnya tidak akan itu menyerah untuk tetap konsen mengajarkan Satwa Bali kepada anak-anak kita ya? Ya, saya tidak menyerah karena begini Pak. Yang saya ingin kejar dari saya membuat satwa itu adalah suatu saat ditonton dan berguna oleh mereka. Karena kenapa saya harus mendongeng? Selain saya menulis cerita pendek berbahasa Bali. Setelah saya baca dan kita renungkan, di dongeng itu ada karakter yang kikir, ada karakter yang pemarah, semua karakter di sana ada. Bisa dipelajari. Nah, intinya dari cerita-cerita ini membuat kita ketika kita renungkan akan membuat kita menjadi lebih bijaksana. Itu terakhir mungkin perhatian pemerintah kepada proses pelestarian Satwa Bali seperti apa menurut Anda? Kalau saya Pak, kebetulan saya tidak pernah kontak dengan pemerintah atau yang lain. Jadi saya tidak tahu seperti apa respon mereka. Nah, setahu saya sekarang yang untuk sastra Bali modern sudah mendapatkan perhatian dari gubernur. Dibuatkan lomba cerpen, dibuatkan lomba menulis puisi berbahasa Bali oleh gubernur kita pada rangkaian bulan bahasa. Artinya sekarang sudah ada perhatian. Penghargaan kepada penulis Bali. Nah, ini yang masih saya belum rasakan ya. Belum merasakan. Justru penghargaan itu datangnya dari luar Bali, dari Yayasan Kebudayaan Rancage yang dipimpin oleh
Pak Haji Brusidi. Mudah-mudahan ke depan gubernur kita atau tokoh-tokoh kita juga termotivasi untuk itu. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Nokel, Pak Made Sugianto yang juga adalah penulis Satwa Bali, luar biasa. Mudah-mudahan sukses dan pada intinya kita memberikan kesempatan agar semua kreasi termasuk juga Satwa Bali ini menjadi perhatian pemerintah ya, sehingga nanti intinya adalah muaranya bagaimana ini tetap lestari dan generasi muda kita tidak lupa sampai pada Satwa Bali ya. Ya, selamat itu harapan bekerja, kita. Ya, terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih Pak Gus. Ya, baik. Ya. Baik pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dan kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan kami akhiri dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi. Om.